Audio Jungle. Mengapa dunia harus mematuhi hukum? Dunia harus mematuhi hukum karena hukum merupakan peraturan yang mengatur tata cara hidup dan bertindak di masyarakat. Hukum memaksa kita untuk bertindak dengan cara yang benar dan adil sehingga semua orang bisa hidup dengan aman dan tentram. Ilmu hukum juga mengajarkan kepada kita tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta membantu kita dalam memahami berbagai macam aturan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mematuhi hukum agar tercipta suatu lingkungan yang stabil dan harmonis bagi semua orang. Adapun jenis-jenis ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat beberapa jenis ilmu hukum, di antaranya adalah hukum pidana atau hukum publik dan hukum perdata. Hukum pidana atau hukum publik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bila mana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Sedangkan hukum perdata merupakan seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Selain itu, hukum juga dapat digolongkan berdasarkan sumbernya, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, dan revolusi. Terdapat juga beberapa penggolongan hukum di Indonesia seperti menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, wujud dan isinya. Tujuan dari hukum sendiri adalah untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan menjamin pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai tujuan hukum. Di antaranya adalah untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mengabdi kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya, memberi kepada setiap orang yang berhak mendapatkan dan melindungi individu dalam hubungan dengan masyarakat sehingga dapat terwujud keadilan aman, tertib, dan adil. Hukum memiliki beberapa fungsi penting dalam masyarakat, di antaranya alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga, menjadi alat kritik. Yang keempat, adalah alat penggerak pembangunan. Namun, ada pandangan yang membahas tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum bekerja. Jika hukum dilihat sebagai bentuk keteraturan tanpa pengecualian, maka klaim hanya biasanya dianggap sebagai hukum ilmiah tidak akan memenuhi syarat. Oleh karena itu, hukum fisika harus diuji dalam keadaan eksperimental yang dibuat-buat di mana hambatan-hambatan dapat dihalangkan atau dikendalikan. Jika kita menerima karakterisasi hukum sebagai keteraturan yang tergantung pada kondisi tertentu, maka hukum hanya berlaku jika kondisi tersebut terpenuhi. Karena itu, hukum-hukum ilmiah pada umumnya hanya berlaku dalam situasi eksperimental dan tidak di luar situasi tersebut. Agar hukum bisa diaplikasikan di luar eksperimen, maka pandangan harus dipretest dalam keadaan yang lebih luas dan terbuka, sehingga hukum yang dihasilkan dapat mengatur hal-hal yang terjadi di masyarakat secara lebih luas. Selanjutnya, hukum sebagai karakterisasi kekuasaan atau disposisi. Hukum alam bisa dipahami sebagai cara kita menggambarkan kekuatan, disposisi atau kapasitas suatu hal. Contohnya, hukum gravitasi menggambarkan tarik-menarik antara benda masif dengan melibatkan gagasan disposisi dan kecenderungan. Hukum alam memungkinkan kita untuk menjelaskan perilaku sistem secara lebih komprehensif. Meskipun beberapa hukum sulit dimasukkan ke dalam skema ini, pandangan ini membantu kita menghubungkan hukum dengan sebab akibat alamiah. Yang terakhir, hukum termodinamika dan kekalahan.
Hukum termodinamika pertama menyatakan bahwa energi suatu sistem terisolasi tetap konstan. Sementara hukum kedua membahas aliran panas. Mesin gerak abadi dilarang oleh hukum-hukum tersebut, dan kompleksitas gaya molekuler dapat diilustrasikan dengan tekanan pada S. Termodinamika berlaku pada tingkat makroskopis tanpa interpretasi sebagai hukum sebab akibat. Pandangan kausal dalam fisika melibatkan dua pendekatan, yaitu gaya-gaya Newtonian dan energi dalam formulasi Hamiltonian atau Lagrangian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.